Dalam rekayasa teknik, perubahan besar seringkali berawal dari sesuatu yang nyaris tak terlihat. Bayangkan jika sebuah batang kaku berputar hanya sepersekian derajat. Tidak patah, tidak runtuh, hanya bergeser sedikit. Tapi ternyata itu cukup untuk menegangkan kabel, mengubah geometri sistem, dan menghasilkan regangan yang bisa dihitung secara presisi. Dalam video ini, kita akan membahas satu kasus sederhana. Satu batang horizontal, satu kabel vertikal, dan satu gaya yang menarik ke bawah. Dengan bantuan geometri, trigonometri, dan pendekatan sudut kecil, kita akan melihat bagaimana regangan bisa muncul dari rotasi yang sangat kecil. Dan yang paling menarik, analisis seperti inilah yang menjadi dasar perancangan jembatan, gedung pencakar langit, bahkan sistem satelit. Bayangkan sebuah batang kaku ABC yang dipasang pada engsel di titik A. Batang ini membentang secara horizontal dengan panjang 400 mm dari A ke B. Di titik B, terdapat kabel vertikal yang terhubung ke titik tetap D di atas. Panjang awal kabel ini adalah 300 mm dan hanya mampu menahan gaya tarik. Kemudian, gaya P bekerja ke bawah pada ujung C. Akibatnya, batang berotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 0,05 derajat. Perubahan ini memang terlihat kecil, tapi dari rotasi tersebut, kita akan menyelidiki bagaimana panjang kabel BD berubah dan menghitung regangan normal yang muncul akibat perpindahan titik B. Sebelum gaya bekerja, mari kita perhatikan sistem dalam kondisi awal. Batang ABC berada dalam posisi horizontal dengan engsel di titik A. Titik B berjarak tepat 400 mm dari A. Di titik inilah kabel BD dipasang, membentang secara vertikal ke atas menuju titik tetap D. Panjang awal kabel ini adalah 300 mm. Karena arah kabel tegak lurus terhadap batang, sistem membentuk segitiga siku-siku ABD. Dan karena kabel hanya bisa menahan gaya tarik, kita tahu bahwa rotasi batang ke bawah akan membuat kabel menegang, bukan mengerut. Gambar ini menjadi acuan penting. Dengan bantuan sudut alfa yang terbentuk di titik A, kita bisa menghitung perubahan panjang kabel setelah batang mengalami rotasi. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi setelah gaya P bekerja. Batang ABC mulai berputar di titik A, berlawanan arah jarum jam sebesar 0,05 derajat. Karena batang dianggap kaku, panjangnya tetap 400 mm. Namun titik B kini bergeser ke posisi baru, yaitu B aksen. Artinya, kabel yang semula tegak lurus, sekarang terhubung dari B aksen ke titik tetap D. Hasilnya adalah segitiga miring AB aksen D. Perhatikan perubahan ini. Meskipun hanya rotasi kecil, posisi titik B bergeser secara vertikal. Dan pergeseran inilah yang menyebabkan kabel BD bertambah panjang. Selanjutnya, selisih panjang kabel sebelum dan sesudah rotasi akan kita gunakan untuk menghitung regangan atau seberapa besar kabel meregang akibat rotasi batang. Untuk menghitung regangan pada kabel, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Metode pertama adalah pendekatan geometri penuh. Cocok digunakan untuk rotasi yang besar atau ketika presisi tinggi dibutuhkan. Prinsip dasarnya sederhana. Kita hitung panjang kabel setelah rotasi, lalu bandingkan dengan panjang awal. Namun karena geometri sistem berubah, kita perlu melalui beberapa langkah tambahan. Mulai dari menghitung sudut baru hingga menggunakan hukum kosinus dalam segitiga AB aksen D. Akhirnya, regangan dihitung dengan rumus. Epsilon sama dengan panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi panjang awal. Meskipun rumus ini lebih panjang secara aljabar, pendekatan ini fleksibel dan tetap akurat, bahkan ketika rotasinya tidak lagi kecil. Langkah pertama adalah menentukan parameter sudut dan panjang yang akan kita gunakan dalam analisis. Karena segitiga awal ABD berbentuk siku-siku, kita bisa mencari sudut alfa di titik A dengan trigonometri. Alfa sama dengan tangen inverse dari 400 dibagi 300. Hasilnya 53,1301 derajat. Setelah batang berotasi sebesar 0,05 derajat, sudut baru antara batang dan garis vertikal AD menjadi 90 derajat dikurangi alfa, ditambah 0,05 derajat,
Hasilnya 36,92 derajat. Kita juga perlu mengetahui panjang sisi miring AD yang dihitung dengan teorema Pythagoras. Akar dari 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat, hasilnya 500 mm. Nilai sudut phi dan panjang AD inilah yang akan kita gunakan untuk mencari panjang kabel baru setelah rotasi pada langkah berikutnya. Sekarang kita masuk ke inti dari metode 1, yaitu menghitung panjang kabel setelah rotasi dengan menggunakan hukum kosinus. Perhatikan segitiga baru AB aksen D yang terbentuk setelah titik B berpindah ke posisi B aksen. Panjang AD adalah 500 mm, panjang AB aksen adalah 400 mm, dan sudut phi sama dengan 36,92 derajat. Dengan menggunakan hukum kosinus, panjang kabel B aksen D dihitung sebagai berikut. Akar dari 500 kuadrat ditambah 400 kuadrat dikurangi 2, dikali 500 dikali 400 dikali kosinus 36,92 derajat. Hasilnya adalah 300,3491 mm. Karena panjang awal kabel adalah 300 mm, regangan normal yang terjadi adalah 300,3491 dikurangi 300 dibagi 300 sama dengan 0,00116 mm per milimeter. Artinya, meskipun rotasinya sangat kecil, kabel tetap mengalami regangan yang terukur akibat perpindahan titik B. Terkadang pendekatan yang lebih sederhana bisa memberikan hasil yang sama akuratnya, dengan waktu perhitungan yang jauh lebih efisien. Itulah tujuan dari metode 2. Kita menggunakan pendekatan sudut kecil yang cocok untuk kasus seperti ini. Karena rotasinya hanya 0,05 derajat, sangat kecil dan bisa dianggap linear. Idenya pun sederhana. Titik B turun sedikit, dan perubahan panjang kabel bisa dihitung langsung dari panjang busur yang dibentuk oleh rotasi. Rumus dasarnya adalah delta L sama dengan theta dikali L. Namun perlu hati-hati, karena rumus ini menggunakan satuan radian. Artinya kita harus mengubah sudut dari derajat ke radian terlebih dahulu. Theta sama dengan 0,05 dikali pi dibagi 180 sama dengan 8,7266 kali 10 pangkat minus 4 radian. Dengan pendekatan ini, kita bisa mendapatkan hasil yang sangat dekat tanpa perlu menghitung sudut dalam segitiga. Sekarang kita gunakan hasil konversi sudut rotasi tadi untuk menghitung perubahan panjang kabel secara langsung. Dengan sudut theta sama dengan 8,7266 kali 10 pangkat minus 4 radian dan panjang batang AB sebesar 400 mm, maka perubahan panjang kabel BD dapat dihitung sebagai delta L sama dengan theta dikali panjang. AB yaitu 8,7266 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan 400, hasilnya 0,3491 mm. Regangan normal pada kabel dihitung seperti biasa, yaitu perubahan panjang dibagi panjang awal kabel. 0,3491 dibagi 300, hasilnya 0,00116 mm per milimeter. Dan hasilnya persis sama dengan metode sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan sudut kecil bisa sangat efektif untuk analisis awal struktur, selama sudut yang digunakan cukup kecil. Kedua metode, baik geometri penuh maupun pendekatan sudut kecil, memberikan hasil yang identik. Epsilon BD sama dengan 0,00116 mm per milimeter. Namun masing-masing metode punya keunggulan. Metode 1 dengan pendekatan geometri lengkap cocok digunakan saat rotasi cukup besar atau saat kita membutuhkan presisi maksimal. Sedangkan metode 2 jauh lebih cepat dan sangat efisien jika sudutnya cukup kecil, seperti dalam kasus ini. Keduanya sama-sama menunjukkan satu hal penting, bahwa perubahan posisi sekecil apapun dapat diubah menjadi informasi teknis yang berguna, selama kita memahami hubungan antara geometri dan deformasi. Contoh ini adalah ilustrasi nyata bagaimana konsep regangan diterapkan dalam rekayasa teknik. Dan yang paling menarik, inilah jenis pemahaman yang kita butuhkan untuk menghadapi analisis struktur yang lebih kompleks di dunia nyata.
Dari rotasi kecil, kita menemukan regangan. Dari regangan, kita memahami gaya yang bekerja, dan dari gaya, kita mengerti bagaimana struktur merespons perubahan. Dua pendekatan, satu hasil yang sama, tapi masing-masing memberi kita cara berpikir yang berbeda antara presisi geometri penuh dan efisiensi pendekatan linear. Contoh ini bukan hanya soal kabel atau batang. Ini tentang bagaimana teknik mengubah pergeseran milimeter menjadi dasar bagi desain yang aman, kuat, dan terukur. Terima kasih telah menyimak.